Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 42. Dia adalah jantungku. Silva bagaikan jantung gue. Hidup gue berpusat pada dia. Dan jika jantung gue berhenti berdetak, maka gue juga akan mati. Skylar Caliste. Malam ini Sky tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan kejadian yang menimpa istrinya. Dia sudah berusaha memejamkan matanya berkali-kali, tapi tetap tidak bisa tidur. Terlihat dia sangat gelisah dan terus bergerak bolak-balik di kasurnya. Lalu dia menatap wajah sang istri yang sedang terlelap dalam tidurnya. Wajahnya yang lugu dan polos tanpa balutan make up memanyunkan bibirnya yang imut. Hatinya semakin merasa bersalah karena tidak bisa menjaga istrinya dengan baik. Dia menjulurkan tangannya dan mengelus lembut pipi Silva. Betapa hatinya sangat-sangat menyayangi gadis itu. "Kamu tahu, Sil, hal yang paling menakutkan dalam hidup ini?" ucapnya sembari menatap istrinya. "Aku tidak bisa melihat wajahmu di saat aku terbangun di pagi hari," lanjutnya. "Dan aku takut aku takut kehilangan kamu, Sil," ucapnya lagi. Lalu ia teringat lagi dengan Olive, rahangnya mengeras. Ia sangat marah saat ini, dia benar-benar tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Olive terhadap istrinya. Ia menggenggam tangan istrinya dan ikut terlelap bersamanya. Pagi ini Sky tidak berangkat bareng dengan Silva. Dia meminta istrinya untuk pergi bersama Pak Joni. "Sayang, kamu berangkat sama Pak Joni aja ya," kata Sky. Namun Silva tak menjawab, dia hanya memanyunkan bibirnya bahwa dia tidak ingin berangkat dengan Pak Joni. Dia hanya ingin berangkat dengan suaminya. Terlebih teman-temannya yang sedang menjauhinya, dia akan lebih baik jika Sky selalu ada di sampingnya. "Sayang," panggilnya lembut sambil menatap istrinya dari samping. "Ya," jawab Silva singkat. Apa Silva masih takut dengan kejadian tadi malam? Batin Sky. "Kamu gak apa-apa?" tanya Sky karena melihat istrinya yang hanya diam saja. "Gak apa-apa," jawabnya singkat. "Gak apa-apa ya berangkat bareng Pak Joni?" kata Sky lagi. "Iya," respon Silva dan Sky mengelus lembut bujuk kepala Silva. Sky membukakan pintu mobilnya untuk Silva. Dia sempat menatap istrinya sambil tersenyum sebelum ia menutup pintu mobilnya. "Hati-hati ya, nanti kita ketemu di sekolah," ucapnya dan Silva hanya menganggukkan kepalanya. Ia menutup pintu mobilnya dan beralih muncul ke jendela depan mobil. "Pak Joni, hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut," pesan Sky pada Pak Joni. "Baik tuan," jawabnya. Sky menatap mobil itu dan melemparkan senyuman pada istrinya yang terlihat dalam jendela mobil. Dia terus melihat mobil itu hingga menjauh dan keluar dari perumahan. Ia pun menaiki motornya dan mulai melajukan motornya keluar perumahan. Ia melajukannya dengan kecepatan tinggi. Saat di persimpangan jalan, mobil yang membawa Silva berbelok ke kanan menuju sekolah, sedangkan Sky belok ke kiri. Entah mau kemana cowok itu. Sky telah sampai di tempat tujuan, yaitu Punkalan Banswal. Dia berniat untuk menemui Olive. "Olive mana bang?" tanyanya tanpa basa-basi. "Olive nggak ada di sini, Sky. Dia diusir sama Bang Marvel semenjak dia melakukan hal buruk pada istrimu," ungkap Ipeng. "Ada apa? Apa Olive berulah lagi?" tanyanya. "Cuma ada perlu aja bang," jawabnya. "Ya udah bang, Sky pamit," katanya dan pergi dari Punkalan Banswal. Sky terus mencari keberadaan Olive. Ia mencari gadis itu di tempat-tempat biasa Olive nongkrong, namun Sky tetap tak menemukan keberadaan Olive. Dia berhenti di trotoar dan membuka helm full face-nya. Matanya mulai mengitari di setiap sudut jalan. "Di mana sih si Olive?" keluhnya karena sudah lelah mencari Olive. Hingga waktu menunjukkan pukul 10 siang, Sky belum juga menemukannya. Sky adalah tipe orang yang tak mau diusik, dan jika ada yang mengusiknya, dia akan membalasnya seperti saat ini. Padahal dia harus sekolah, tapi dia rela bolos demi menemukan Olive. Dia selalu ingin menyelesaikan masalahnya sampai tuntas. Ia mulai melajukan motornya lagi dan mencari Olive lagi. Hingga tanpa sengaja, Sky bertemu dengan Lemon di jalan. Namun arahnya berlawanan hingga dia harus berbalik arah. Dia mengikuti Lemon dan segera menyusulnya. "Mon," panggil Sky saat motornya sudah sejajar. "Sky?" sahutnya. "Berhenti dulu, Mon," pinta Sky. Lemon pun menghentikan motornya dan menghampiri Skylar. "Ada apa, Sky?" tanya Lemon. "Lo tahu nggak Olive di mana?" tanyanya lagi. "Olive? Lo udah cari di tempat biasa dia nongkrong?" kata Lemon. "Udah, tapi Olive nggak ada di sana," jawab Sky. "Coba lo cari di markasnya, siapa tahu dia ada di sana," saran Lemon.
Gue nggak tahu tempatnya, Mon. Ucap Sky yang tidak tahu lokasi markas Olive. Markas Black Angel, masa nggak tahu? Ucap Lemon. Serius, gue nggak tahu. Kata Sky meyakinkan. Ya udah, ikutin gue. Pinta Lemon dan Sky pun mengikuti Lemon. Hingga selang 10 menit, Sky dan Lemon telah sampai di markas Black Angel. Dia berhenti di halaman markas. Ia turun dari motornya dan mendengar suara cewek-cewek bernyanyi dengan diiringi gitar yang digenjreng dengan asal. Sky pun masuk dan dari dalam Olive sudah melihat Sky dari balik jendelanya. Skyler? Ucapnya kegirangan dan langsung berlari keluar menghampiri Sky. Sky? Panggil Olive berhamburan memeluk Sky. Sky, gue kangen banget sama lo. Ucapnya dan Sky langsung melepaskan pelukan Olive. Cukup ya Olive, gue udah punya istri dan lo gak pantas kayak gini. Ucap Sky mengingatkan Olive. Ya kenapa? Lagian gue cuma meluk doang kok. Katanya menganggap semua yang dilakukannya itu hanyalah hal yang sepele. Lepas, Liv, gue bilang lepas. Katanya mendorong Olive hingga gadis itu tersentak. Dengar ya, lo kan yang semalam datang ke rumah dan mengganggu Silva? Ucap Sky dengan penuh emosi. Ya, kalau iya kenapa? Jawab Olive. Gue peringatin sekali lagi ke lo ya, Liv. Jangan sekali-kali lo ganggu istri gue. Apalagi lo berusaha nyakitin Silva. Kalau sampai kejadian ini terulang lagi, lo akan tahu akibatnya. Ancam Sky ke Olive. Ingat itu, ucapnya dan mulai berlalu. Apa sepenting itu Silva di hidup lo? Apa lo cinta sama dia? Teriak Olive menghentikan langkah Sky dan berbalik menghadap Olive. Dengar ya, Liv, Silva itu bagaikan jantung gue, Liv. Hidup gue berpusat pada dia. Dan jika jantung gue berhenti berdetak, maka gue juga akan mati, Liv. Ngerti? Tandasnya. Dan jika lo nanya, apa gue cinta sama dia? Jawabannya adalah iya. Gue sangat mencintai Silva melebihi diri gue sendiri. Ungkapnya. Tapi gue cinta sama lo, Sky. Apa lo gak bisa lihat itu? Ujar Olive penuh emosi dan menahan tangisnya. Maaf, Liv. Sebaiknya lo buang jauh-jauh perasaan lo. Karena percuma, lo hanya akan mendapatkan rasa sakit karena gue gak cinta sama lo. Ucap Sky meyakinkan Olive agar dia berhenti mencintai Sky yang tak pernah mencintainya. Sky pun menaiki motornya dan mulai melajukan motornya keluar dari markas Black Angel. Skylar, gue gak akan pernah berhenti mencintai lo dan gue gak akan nyerah buat milikin lo, Sky. Teriak Olive, air matanya pun jatuh membasahi pipinya. Ah! Teriak Olive frustasi dan mengacak rambutnya. Ia masuk ke dalam markas dan mengacak-acak isi markas bak kesetanan. Liv, udah Liv, tenangin diri lo. Ucap temannya yang menenangkan Olive. Gue gak terima kalau cewek itu milikin Sky seutuhnya. Ucapnya penuh dendam. Terus rencana lo apa? Tanya temannya. Gue akan buat hidupnya gak tenang. Gue juga akan buat dia menyesal karena udah merebut Sky dari gue. Gerutunya. Dan akan melakukan sesuatu hal yang dapat membuat Silva menderita. Sementara di sekolah, Silva terus mencari keberadaan Sky. Namun gadis itu tak menemukannya. Hingga pulang sekolah, Sky, kamu di mana sih? Tanyanya. Dia menoleh ke belakang memandangi sekolahnya yang luas. Lalu segera masuk ke dalam mobil. Saat Silva sedang di jalan, dari arah belakang Skylar muncul mengendarai motornya. Dia mengetuk kaca mobil hingga Silva membukakannya. Turun Sil, pinta Sky. Sky? Sahut Silva. Pak Joni berhenti dulu pak. Perintah Silva. Pak Joni pun menghentikan mobilnya dan Silva mulai turun menghampiri suaminya. Pak Joni pulang aja ya, biar Silva pulang sama Sky. Ucap Sky dari balik jendela mobil. Baik tuan. Silva menatap suaminya begitupun sebaliknya. Lalu tiba-tiba Silva memukul Sky. Aduh, sakit tau Sil. Keluh Sky. Biarin, suruh siapa gak masuk sekolah tadi. Ucapnya kesal dan ngambek. Jangan ngambek, kata Sky merayu Silva. Gini aja deh, sebagai permintaan maaf, aku akan mengajak Tuan Putri kemanapun Tuan Putri inginkan. Aku akan mengabulkannya. Katanya merayu Silva. Yaudah, Silva ingin keliling dunia bersama Sky. Pintanya. Siap dikabulkan. Katanya memberi hormat pada istrinya dan Silva tersenyum padanya. Ayo naik, ajak Sky. Silva pun naik ke motor itu. Mereka mulai mengitari kota tanpa tujuan yang jelas. Selama perjalanan, Silva terus ngomel-ngomel ke Sky. Sky, kenapa kamu tadi pagi gak masuk sekolah? Tanya Silva. Emangnya kamu kemana tadi pagi? Bilangnya ketemu di sekolah, tapi nyatanya kamu gak sekolah. Omelnya. Sky jawab dong, kamu kemana? Kenapa gak sekolah? Tanya Silva menjurus. Kemana?
Rengek Silva karena Sky tak kunjung menjawab. Ke langit, jawabnya. Refleks Silva memukul pundak Sky dan langsung ngambek. Ih, ucapnya memukul Sky. Aduh, kalau Sky dan sedikit menoleh ke belakang, dia tahu bahwa istrinya sedang ngambek saat ini. Tadinya mau cari bintang di langit, tapi sayang masih siang. Jadi bintangnya belum muncul. Nanti malam aja ya, aku akan petik bintang buat kamu. Ucapnya mencoba merayu Silva. Tapi gadis itu sudah benar-benar kesal, dia tidak merespon apapun hingga Sky menghela nafasnya. Aku gak suka dibohongin Sky, batinya. Setelah muter-muter gak jelas, akhirnya mereka berhenti di mall. Sky mengajak Silva ke mall karena dia ingin memberikan apapun yang Silva mau. Dia cukup memiliki uang saat ini hasil dari balapan semalam. Ngapain kesini? Tanya Silva. Mau belanja? Jawab Sky langsung menarik tangan Silva. Silva dan Sky mulai berjalan mengelilingi isi-isi mall. Hingga ada yang menyita perhatian Silva yaitu toko boneka. Silva yang sangat menyukai boneka itu langsung masuk dan melihat-lihat boneka itu. Ya ampun, bagus-bagus banget. Lucu-lucu lagi. Ucapnya berbinar saat melihat berbagai macam boneka di sana. Silva, kita mau beli apa? Masa dari tadi keliling terus? Silva, Silva, panggil Sky dan langsung menoleh ke belakang karena tak ada sahutan dari gadis itu. Silva, kamu di mana? Panggil Sky yang tak melihat istrinya lagi. Silva, panggilnya berjalan mencari gadis itu. Hingga dia berhenti di sebuah toko boneka, ia melihat keberadaan istrinya di sana. Kamu mau? Tanya Sky muncul tiba-tiba dari belakang. Mau yang mana? Tanyanya lagi, tapi gadis itu tak menjawab. Pilih aja, mana pun yang kamu suka. Ucap Sky mengerti dengan Silva yang sedang kebingungan memikirkan uangnya. Silva melihat-lihat macam-macam boneka Melody. Dia dibuat bingung karena bonekanya bagus-bagus. Hingga ada yang menyita perhatiannya yaitu boneka Melody yang memakai gaun pengantin berwarna pink yang sangat cantik. Maaf kak, mau boneka yang mana? Tanya si penjual. Sky menoleh ke Silva, dia sangat tahu bahwa Silva menyukai satu boneka karena gadis itu terus memperhatikannya. Yang itu berapa mbak? Tanya Sky. Oh yang ini 700.000 kak, jawabnya. Silva langsung cemberut karena dia tahu harga segitu mahal untuk saat ini. Mana mungkin Sky ada uang, pikir Silva. Ya udah mbak, bungkus yang itu ya, kata Sky. Sky, Silva gak suka yang itu. Ucap Silva tiba-tiba tidak suka dan menolaknya. Dia takut jika uangnya tak cukup untuk membeli boneka itu. Loh kenapa? Bukannya kamu suka? Tanya Sky. Enggak, Silva gak suka. Kita keluar aja yuk. Lagian Silva sudah banyak kok boneka Melody di rumah ayah. Jawabnya. Walaupun hatinya sedikit sedih karena tak bisa memiliki boneka itu. Sebenarnya dia mempunyai cukup uang sebagai CEO pemilik restoran Flowers. Tapi dia tidak ingin menyinggung suaminya. Silva langsung menarik tangan suaminya dan Sky melempar senyum ke penjualnya dengan tidak enak karena tidak jadi membeli bonekanya. Maaf ya mbak, kita mau lihat-lihat dulu. Ucap Sky tidak enak. Saat mereka keluar dari toko itu, mereka kembali mengelilingi mall. Kita pulang aja yuk Sky, ajak Silva. Nggak mau beli apa-apa? Tanya Sky. Enggak Sky, tolak Silva. Ayolah beli sesuatu. Bujuk Sky karena dia sangat ingin memberikan sesuatu untuk istrinya. Apa ya? Ucap Silva bingung sambil matanya mengitari toko hingga matanya berhenti di satu toko hijab. Kita ke situ aja, tunjuknya ke toko hijab. Mereka pun masuk ke toko itu. Silva mulai melihat-lihat hijab yang ada di sana. Saat Silva sedang memilih hijabnya, Sky pamit ke toilet sebentar. Mau yang mana? Tanya Sky kembalinya dari toilet. Bingung, semuanya bagus-bagus, kata Silva. Ini bagus. Tunjuk Sky pada hijab segi 4 motif yang terdapat label di sudut hijabnya. Tentu saja harganya mahal. Gak mau yang itu Sky. Tolaknya karena Silva sudah tahu harganya pasti di atas 100.000. Yang ini aja. Kata Silva mengambil hijab Bella Square Rample berwarna krim dengan harga 25.000. Cuma satu. Sekalian aja yang banyak. Saran Sky. Dan Sky mengambilnya lagi berwarna hazelnut dan olive. Warna-warna pastel itu sangat cocok dengan Silva, makanya Sky memilih yang itu. Banyak banget Sky? Tanya Silva. Iya, sekalian gak sama cadarnya? Tanya Sky. Ah iya, kata Silva dan langsung mencari cadar yang dia inginkan. Biasanya belinya yang kayak gimana? Tanya Sky. Silva lebih suka yang bahannya seruti, soalnya lebih enak dipakai, kata Silva.
Mereka pun memberikan belanjaannya ke kasir dan Sky pun membayar semua belanjaannya seharga 225.000. Silva sempat menolak untuk membeli barang masing-masing 3, hijab 3, cadar 3. Dia masih tetap saja tidak enak pada suaminya. Emang harga cadarnya berapa? Tanyanya sambil berjalan pulang. 50.000, jawabnya. Murah banget, kata Sky dan ia terus menatap punggung istrinya. Dari cadar yang harganya murah terdapat wajah yang mahal, cantik, dan terjaga. Masya Allah Silva, batin Sky. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Mereka sempat mampir ke musyola terdekat untuk sholat maghrib sebelumnya dan kembali melanjutkan jalannya untuk pulang. Namun saat di jalan arah pulang, Silva melihat pasar malam. Ya ampun, ada pasar malam, kata Silva dan Sky menoleh dan melihat pasar malam di sana. Mau ke situ? Tawar Sky. Enggak Sky, lagian udah malam, tolak Silva, walaupun dia sangat ingin ke sana. Namun tiba-tiba Sky langsung masuk dan memarkirkan motornya di sana. Loh Sky, kok kita ke sini? Tanya Silva. Iya, ayo kita masuk, ajaknya. Mereka mulai berjalan di keramaian, melihat banyak permainan, aksesoris, pedagang makanan, dan banyak anak yang tengah asik bermain. Mereka berhenti di berbagai macam permainan, seperti lempar kaleng susun, mancing botol, mendirikan botol, memasukkan gelang di leher botol, dan banyak lagi. Tentu saja Sky yang super usil itu sangat menyukai permainan, hingga dia mendapatkan banyak hadiah dari hasil permainannya, seperti sapu, serokan, bak kecil, boneka, mangkuk, hingga Silva kesulitan membawanya. Wah, jadi murni kita, ucapnya terkekeh. Ah iya ya, kata Sky ikut terkekeh. Setelah bermain, mereka berjalan lagi melihat wahana permainan yang ada di sana. Mau naik yang itu? Tanya Sky menuju komedi putar. Enggak ah, tolak Silva. Kalau enggak, kita naik itu aja tuh yang kayak perahu. Tunjuk Sky pada wahana permainan kora-kora. Kora-kora? Kata Silva. Iya yuk. Ajak Sky langsung menarik tangan Silva karena Silva lama mengambil keputusan. Kita duduk paling ujung aja, pinta Sky. Jangan Sky, tolak Silva yang sudah tahu rasanya. Loh kenapa? Pasti seru kan? Kata Sky dan langsung memaksa buat naik ke tempat duduk yang paling ujung. Kora-kora mulai dijalankan. Awalnya fun-fun aja, tapi semakin lama lajunya semakin cepat dan semakin tinggi. Tiba-tiba jantung Sky tidak karuan sementara Silva memejamkan matanya. Setelah beberapa menit kora-koranya berhenti semua turun. Begitu juga Silva dan Sky. Namun reaksi Sky diam saja tak sesumringah saat pertama naik. Ia juga memegangi dadanya yang jantungnya terasa mau copot karena menaiki wahana tadi. Sky, kamu kenapa? Tanya Silva. Sky tak menjawab, dia hanya menggelengkan kepalanya. Padahal tubuhnya sudah panas dingin dan terasa lemas. Keningnya pun nampak berkeringat dingin. Lalu Silva mengambil tisu di dalam tasnya dan mengalapnya ke kening suaminya. Tiba-tiba Sky menutup mulutnya seperti menahan sesuatu. Kamu kenapa Sky? Tanya Silva. Lagi-lagi Sky hanya menggelengkan kepalanya. Karena sudah tidak kuat, akhirnya dia meludah sembarangan lalu bahunya berkedip. Silva pun memutuskan untuk pulang dari sana karena memang jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Saat mereka menuju jalan pulang, mereka berpapasan dengan Dion dan Dana. Loh, Sky, lo di sini juga? Sapa Dion. Ah, iya Yon, jawabnya. Berdua aja. Tanya Dion. Iya, jawab Sky. Loh Sil, Atala mana? Tanya Dion karena kan Silva pacarnya Atala, pikir Dion. Di rumahnya. Setelah Sky dan Dion menautkan kedua alisnya, sementara Silva dan Dana saling melempar senyuman. Wah, berewotan amat Sil, kata Dana. Iya, jawab Silva tersenyum. Yaudah yuk, ajak Dion ke Sky dan Silva untuk masuk lagi. Lo aja, gue udah mau pulang, tolak Sky. Ya elah, ntar aja pulangnya, enak kan ramean gini, cegah Dion. Gue udah dari tadi di sini, lo aja sama Dana, siapa tahu lo mau cewekan, kata Sky terkekeh. Diajakin juga, ya udah deh, keluh Dion dan mengiyakan. Ya udah kita pulang duluan ya Yon, pamit Sky. Dion menatap punggung mereka yang berjalan menuju ke parkiran. Kok ada yang aneh ya dari mereka berdua? Batin Dion yang belum mengetahui permasalahan sahabatnya itu. 10 menit sudah mereka sampai di rumah. Sky langsung merebahkan tubuhnya di kasur. Sky, lepas dulu seragamnya, bersih-bersih dulu, kata Silva. Iya nanti, jawab Sky jengah. Ia masih merasakan efek naik kora-kora tadi. Tadi aja paling semangat naiknya.
Pas sudah turun, melempem kayak kerupuk kena angin. Sindir Silva terkekeh. Kan Silva udah bilang jangan naik paling ujung, bandel sih. Sindirnya lagi agak ngomel, sementara Sky hanya menguping saja. Setelah beberapa saat menenangkan diri, Sky pun bangkit untuk bersih-bersih dan mengganti seragamnya. Ia melihat Silva yang sedang menata jilbabnya di rak hijab portable. Sementara Silva senyum-senyum memandangi hijabnya yang tersusun rapi dan sangat senang karena telah menambah koleksi hijab plus cadarnya. Tiba-tiba Sky memeluk Silva dari belakang. Sky, jangan dipeluk, kan Silva belum bersih-bersih, takut bau keringat, kata Silva. Enggak kok, orang wangi gini. Lagian kamu pakai parfum apa sih, Sil, bisa wangi kayak gini? Tapi enggak nyengat, ucap Sky memuji istrinya. Parfum biasa kok, tapi non-alkohol, jawab Silva. Sky hanya mengangguk saja dan menatap susunan hijab Silva yang tersusun rapi. Hijab kamu kebanyakan yang polos, kenapa tadi nggak beli yang motif? Tanya Sky. Iya, lebih suka yang polos aja, walaupun yang motif Silva sering beli yang merek Amirtax-Craft, jawab Silva. Kenapa beli merek yang itu? Tanya Sky lagi. Selain harganya terjangkau, dia juga bagus mulai dibentuk, ucap Silva. Tadi juga bagus yang ada labelnya, kata Sky mengingat hijab motif yang ia pegang di toko hijab tadi. Iya, emang bagus dia mah. Nggak perlu disetrika juga udah rapi, tapi harganya mahal, di atas 100.000, ujar Silva. Ya nggak apa-apa dong kalau bagus. Iya sih, tapi pelajar kayak Silva lebih cocok yang sederhana aja. Tapi enak dilihat, menurut aku sih, kata Silva. Ya udah sana bersih-bersih, usir Silva. Ya udah ayo, ajak Sky. Ayo apa? Respon Silva terkekeh. Mandi bareng, jawab Sky menaikkan kedua alisnya. Respon Silva mencubit perut Sky. Sky tertawa melihat reaksi Silva yang selalu salah tingkah kalau dirayu seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, sobat.